Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Sasongko, salah satu asisten laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 8 yaitu layout PCB. Sebelumnya sudah mempelajari modul 1 sampai 7 dan alhamdulillah ini adalah modul 8 yaitu modul terakhir. Ya, langsung saja sebelum menginjak ke aplikasinya untuk membuat layoutnya, saya jelaskan sedikit materi terlebih dahulu mengenai PCB. Apa sih PCB itu? PCB yaitu singkatan dari Printed Circuit Board atau dalam bahasa Indonesia sering disebut rangkaian cetak atau papan sirkuit cetak. PCB digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika dengan lapisan jalur konduktornya. PCB ini adalah lapisan tembaga. Nah, ada yang satu lapisan dan ada juga yang dua lapisan. Nah, di sini ada contoh gambarnya, yaitu ada lapisan substrak, lapisan dasar, tembaga atau copper, solder mask, lapisan di atas tembaga. Seal screen sebagai indikator ya untuk komponen agar mudah merakit komponen nantinya itu buat yang bagian atas top coppernya. Jadi layout PCB yaitu merupakan hasil proyeksi dari skema rangkaian elektronika yang dipetakan pada papan PCB seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis PCB-nya itu ada 3 kategori, yaitu yang pertama berdasarkan lapisan, yaitu tadi ada single sided atau yang satu lapisan, ada double sided 2 lapisan, dan ada yang multi layer lebih dari 2 gitu. Dan juga ada berdasarkan fleksibilitas, yaitu ada rigid PCB itu yang perangkat keras tidak bisa ditekuk-tekuk, dan ada yang flex PCB yaitu yang fleksibel bisa ditekuk-tekuk seperti itu PCB-nya. Dan ada gabungan dari rigid PCB dan flex PCB seperti itu. Dan juga ada yang berdasarkan bahan. Nah, untuk yang bahan ini ada yang sering kita gunakan yaitu fenolik seperti ini. Ya, di sini lumayan bagus dan murah. Dan yang di sebelah sini adalah yang bolong-bolong yang mungkin kalian sudah pernah membelinya. Dan ada di sini itu ada yang polos. Nah, untuk PCB polos ini nantinya digunakan untuk mencetak rangkaiannya dan diaplikasikan ke dalam PCB polos ini. Seperti itu. Ada juga yang bertipe fiberglass. Itu lebih dari yang fenolik tadi, ini lebih bagus. Dan juga harganya ya sedikit lebih mahal dari yang fenolik tadi. Nah, untuk membuat layoutnya bisa digunakan atau bisa menggunakan beberapa aplikasi. Misal ada Livewire, kalau dulu mungkin SMK atau apa itu menggunakan itu atau gimana. Nah, dan juga ada atau bisa menggunakan Eagle. Nah, di semester yang akan datang mungkin kalian akan menggunakan Eagle. Dan di sini saya akan mengajari atau memberi tutorial cara membuat layout PCB menggunakan ISIS 7. Ya, nantinya di dalam ISIS 7 itu nanti ada yang namanya Ares. Nanti kita simulasikan di dalam aplikasi ini. Langsung saja kita buka rangkaiannya. Kita buka ISIS. Dan di sini saya sudah membuat rangkaiannya atau meneruskan rangkaian dari modul 7 kemarin dari Mas Raden, yaitu saya memilih penguat arus MOSFET common drain. Nah, kalian bisa menggunakan percobaannya itu menggunakan modul 5 atau modul 7 yang lain seperti itu. Di sini saya akan mencontohkan yang penguat arus MOSFET common drain. Nah, gimana sih caranya mengubah rangkaian ini, yang rangkaian di dalam sini itu ke
layout PCB-nya atau ke jalur PCB-nya. Nah, pembuatannya itu menggunakan aplikasi ini, namun nanti pindah ke aplikasi Ares yang ada di pojok atas kanan ini. Sebelumnya kita uji dahulu rangkaiannya itu sudah benar atau belum. Kita klik ini. Nah, di sini itu sudah ini ya, sudah tertera rangkaiannya, sudah benar, sudah teruji yang dijelaskan Mas Raden kemarin. Setelah itu kita tinggal mengubah ke layout PCB-nya. Kita klik stop. Nah, setelah itu kita ganti komponen di sini itu baterai, terus sinyal generator sama osiloskopnya itu kita ganti terlebih dahulu. Kalau tidak kita ganti itu nanti di Aresnya sini itu dia tidak muncul komponennya. Karena di dalam preview PCB-nya itu dia tidak muncul. Seperti itu. Untuk mengetahui dicek muncul atau tidaknya itu kita klik P. Kita contohnya resistor ya, res. Di resistor ini kita klik. Nah, di sini tuh muncul PCB previewnya. Artinya di layoutnya nanti itu komponennya muncul. Kalau yang osiloskop, terus sinyal generator sama baterai itu tidak akan muncul. Kita ganti terlebih dahulu menggunakan T-block. Nah, di sini tuh T-block ada bermacam-macam ya. Ada yang kaki 6, kaki 4, dan lain-lain seperti ini. Nah, kita nanti gunakan T-block I2 ini yang kakinya 2. Oke, di sini sudah muncul. Kita double klik. Sudah ada, kita close ya. Nah, ini nanti diganti dengan T-block. Nah, di sini ada MOSFET 2N7000. Di sini tuh tipenya itu beda ya. Artinya kita gunakan yang ini sama. Kita coba 2N7000. Nah, di rangkaian tadi itu menggunakan ZTEC. Jadi nanti rangkaiannya bentuknya seperti ini. Nah, kita gunakan yang FET aja. Jadi rangkaiannya seperti ini. Nah, untuk rangkaiannya nanti seperti ini. Kita double klik. Ada indikator ini untuk memperbarui yang tadi ke yang ini. Kita klik yes. Setelah itu kita close. Kita ganti semua 1, 2, 3, 4. Ini kita ganti ya. Klik komponen baterai. Ini nyambung ke RGD sama sinyal generator. Kita hapus dulu komponennya baterai. Kita ganti T-block. Nah, di sini kan menghadapnya ke kiri. Kita hadapkan ke kanan dengan cara 6 lock sama minus. Nah, untuk memutarnya. Atau bisa pakai tombol di toolbar. Sama saja. Kita hubungkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, di sinyal generatornya juga kita hapus. Kita ganti T-block lagi. Ini ya. Ini juga kita hapus multinya biar tidak ini. Kita ganti yang ini 2N7000-nya. Kita balik dulu. Kita sambungkan, jangan lupa. Di sini juga kita ganti. Kita delete. Kita gunakan T-block-nya. Di sini kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Rangkaiannya itu sudah jadi ya. Seperti ini penguat arus MOSFET-nya. Kalau ini di run tidak akan bisa. Karena sudah saya ganti ke T-block. Artinya sudah mau kita ubah ke layout. Selanjutnya, setelah itu kita langsung klik bagian Ares ini. Nah, di sini ada indikator
atau peringatan mau disimpan atau tidak. Yang tadi ini klik OK aja, disimpan. Kita tunggu loading. Nah, di sini ada indikator lagi create new layout. Kita klik default. Nah, di sini sudah tertera cout, filter, C1. Nah, seperti ini ya. Kita ganti namanya dulu di dalam rangkaiannya tadi, atau bisa di dalam sini, tapi lebih baik yang di sana tadi. Di sini kita ganti ke baterai ya. Di sini kita ganti SG, sinyal generator. Di sini kita ganti osiloskop, OSI gitu aja. Nah, kita sudah ganti, dan ini MOSFET ya, tadi kita ganti, kita namai MOSFET. Nah, setelah itu kita klik ARES lagi. Oke, save. Kita klik default lagi. Nah, di sini sudah ada tertera tadi MOSFET, terus SG, baterai itu tadi menggunakan T-block. Kita pindahkan ke sini, caranya kita klik, langsung ke klik sini ya. Ini belum bisa karena masih di mode anak panah ini, mode pemindahannya ini, selection mode. Kita ganti ke komponen mode, biar tahu di sini komponennya. Nah, seperti ini. Caranya kita klik kiri, memindahkannya, kita klik kiri lagi, seperti ini. Kita atur, terserah mau yang mana dulu, itu terserah, klik. Nah, seperti itu. Kalau kelamaan gini kita langsung klik satu-satu, mindah-mindahnya itu. Atau kalau kelamaan lagi kita gunakan yang otomatis, kita klik delete. Di sini kita buat dulu boxnya, di graphic box mode, kita klik, kita pilih yang board edge. Oke, kita klik, kita bentuk kotak. Nah, kalau sudah bentuk kotak sini, kita klik toolbar namanya tools, kita klik auto placer. Nah, di sini muncul semua checklist semua. Kalau ada yang belum checklist, ini biarkan saja. Kita langsung klik OK. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, untuk di sini kan cara penyambungannya itu bisa manual, bisa otomatis. Kalau manual kan ribet nih, terlalu banyak, terlalu dekat kan. Kita coba satu ya, di track mode, kita klik default. Nah, di sini kita bisa pilih tebal jalurnya. Pertama itu 10, nah itu terlalu tipis, kita ganti ke yang 30 agar nanti pada saat pelarutan itu bisa tebal dan tidak ikut larut atau tidak terpotong, seperti itu. Kita klik OK. Contohnya saya contohkan satu, ini ke sini ya, kita klik kiri. Itu kita kalau buat itu tidak boleh klik sini terus ke kanan gini membentuk sudut 90, itu tidak boleh ya. Kita Ctrl Z, harus ada lekukannya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan ribet, banyak banget kan seperti ininya. Kita gunakan yang auto itu bakalan ribet atau enggak, kita coba dulu untuk yang autonya ya. Caranya gimana untuk auto biar tidak manual satu-satu? Kita pergi yang namanya teknologi, kita klik layer usage. Nah, di sini kan ada checklist semua ya. Kita unchecklist dulu. Satu persatu ya. Nah, setelah itu kita klik OK. Setelah itu klik lagi teknologi. Kita cari yang namanya layer pairs. Nah, di sini ada yang namanya bottom cover sama top cover. Artinya papan bawah sama papan atas. Kita pilih yang bawah semua. Nanti layoutnya itu kan berada di bawah, seperti itu. Kita klik satu, atau kalau kelamaan satu-satu gini kelamaan, kita klik tab, arahkan ke kanan tab. Nah, seperti itu, kita klik OK. Setelah itu kita pergi ke teknologi lagi, kita pergi ke design rule.
Nah, di sini di desain rules kita ganti ukurannya menjadi 20 semua ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ke net classes. Nah, di sini ada power sama signal. Nah, yang power kita ganti ke bottom cover semua. Yang signal juga sama, kita ganti ke bottom cover semua. Nah, setelah itu kita pergi ke menu default. Di sini biarkan saja ya, atau biarkan seperti ini, seperti awal. Nah, kalau ini sudah, ini juga sudah, desain rule juga sudah. Silakan klik OK. Lalu pergi ke teknologi lagi, pilih ini sudah ya tadi ya. Lalu pergi ke ini toolbar auto router. Kita klik, kita ini biarkan saja ya. Ini biarkan gini aja. Oh, sebentar, maaf kelupaan. Ini defaultnya kita atur tadi, sudah benar atau belum, sudah 30, oke. Kalau masih 10 silakan ganti, kita klik auto router. Ini sudah seperti ini settingannya, silakan disamakan. Ini udah bawaan dari sana ya. Ini kita klik begin routing. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Berapa ada jamperan berapa itu nanti terlihat di rangkaiannya. Nah, ini masih ada kurang satu ya, masih berarti ada jamperan satu. Nah, ini tuh nggak bisa ya. Kalau mau ada jamperan itu biasanya lewat atas, diganti dulu top cover itu, langsung dipakai jumper. Nah, seperti ini. Ini namanya nanti jumper ya. Kalau pengen tahu, itu bisa di-save dulu. Kalau mau di print, ini kita ganti yang bottom cover, tapi nanti di titik atau kita loncat nanti di jumpernya. Nah, seperti ini. Kita lanjut lagi ke sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti tinggal kalian jumper pakai terserah apa gitu. Pakai kaki komponen atau apa itu bisa. Seperti itu. Kalau yang auto routing. Bagaimana kalau yang cara manual? Kita hapus semua dulu ya. Kita delete. Nah, silakan blok ke arah panah dulu, kita blok. Nah, seperti ini kita delete. Nah, hilang semua kan. Nah, selanjutnya kalau untuk manual kita klik ini. Yang tadi komponen mode. Kita klik yang ini ya. Terserah kalian mau pilih yang mana dulu. Saya ini hanya contoh ya. Saya contohkan pilih ini. Oscilloscope lah satu. Terus pilih sinyal generator. Terserah kalian sekreatif kalian, bebas ya. Nanti diusahakan setiap anak itu beda-beda. Ini bisa diputar-putar pakai 6 lock sama minus tadi, atau bisa pakai yang di toolbar, bebas terserah. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, untuk tracknya kita klik tadi, default sudah benar. Kita langsung sambung-sambungkan. Oh, maaf. Ini diganti dulu ke bottom cover. Kita sambung. Kalau kurang kelihatan, kita bisa ini ya, zoom out, zoom in, atau bisa klik ini untuk mengaturnya lebih jelas. Nah, seperti ini. Kita langsung sambungkan satu persatu.
Nah, untuk pembuatannya yang saya jelaskan tadi, tidak boleh membentuk 90 derajat ya. Untuk rangkaiannya itu seperti ini, sudah saya buat. Kalau ini tidak terlalu cocok, bisa dihapus dulu. Kita ganti yang simple. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat kotaknya tadi kita klik 2D graphic box mode, kita pilih board edge, terus kita bikin kotaknya. Nah, seperti ini sudah jadi ya. Nah, untuk mengetahui nanti rangkaiannya bagaimana, silakan kalian perhatikan tutorial kali ini. Bisa kalian lihat dulu di mode 3D pada bagian output ya. Terus paling bawah itu ada 3D visualisasi. Nah, ini kita tunggu seperti itu, tunggu dahulu. Nah, nanti jadinya itu seperti ini. Untuk yang kita rangkai tadi, untuk jalurnya di belakangnya nanti seperti ini ya, bisa kalian bolak-balik. Nah, untuk menghilangkan komponennya itu juga bisa nanti seperti ini. Nah, bentuknya kayak gini sebelum dipasangi komponen. Kalau sudah dipasangi komponen itu seperti ini. Nah, bisa kalian kasih tutupnya juga bisa. Nah, seperti itu, kita close. Setelah itu kita kasih nama atau sama kotakan dulu ya di mode ini. Biar ada garisnya. Nah, untuk rangkaiannya kita berikan ini ya, jalurnya itu agar terlihat lebih rapi, itu bisa kalian gunakan juga seperti ini, lewat zone mode. Jadi semua zona-zona di sini, di sini, di sini itu nanti ke blok itu caranya klik ini, terus kita klik terserah bagian mana, terus di seret ya. Sebentar. Kita klik seret. Nah, seperti ini. Kita lepas. Kita pilih yang bottom cover. Nah, seperti ini. Kita pilih yang 30 aja. Nah, di sini ada allowing nesting. Kita klik centang, klik OK. Nah, seperti ini. Jadi di sini nanti itu tidak ikut larut ya. Di sini juga tidak ikut larut. Yang larut itu nanti yang hitam ini. Seperti itu. Kita tambahkan nama, caranya klik huruf A ini atau 2D graphic text mode, terus kita klik di sini terbebas, misal nama saya ya. Nah, di sini kita klik edit dulu ya. Nah, di sini kalian bisa memilih mengubah ukuran, bisa kalian ubah, bisa kalian ubah juga fontnya, terserah. Terus kita klik OK. Nah, seperti ini. Emang namanya ke mirror ya, terbalik ya. Nanti di print itu juga terbalik. Nah, pada saat penggabungan layout ini ke PCB itu nanti jadinya tidak terbalik lagi. Seperti itu. Nah, untuk itu kita coba yang 3D tadi. Output 3D visualisasi. Nah, kita lihat jalurnya. Maaf ya, bentar. Nah, seperti ini. Jadi namanya tidak terbalik. Ini nanti kalau sudah ditempel di PCB ya.
Kalau untuk yang di print di kertas atau diaplikasikan di ini kertasnya itu nanti masih terbalik, namanya itu masih terbalik. Kalau yang udah dipasang ini sudah tidak terbalik lagi. Seperti itu. Kita close. Oke, untuk cara menyimpan atau nge-save-nya itu cukup mudah. Di sini itu ada bagian yang namanya output tadi. Terus di sini ada export grafik. Nah, di sini ada pilihannya, ada export bitmap, terus dan lain-lain. Nah, kita pilih ke export PDF file. Kita klik. Nah, di sini tuh ada indikasinya atau keterangan apa saja sih yang mau kita cetak atau kita taruh di PDF-nya. Nah, kalau kita mau mencetak jalurnya, silakan kalian pilih yang bottom cover. Nah, yang ini bottom cover itu yang jalurnya tadi sama yang biru ini lah. Ini nanti kita cetak. Yang tulisan ini kan top ini ya, top silk ya. Nah, ini tidak akan tercetak karena tidak di checklist nanti. Nah, seperti ini kita hilangin. Sama yang kuning ini ikut dicetak ya, biar tahu seberapa besar yang mau dicetak. Di bawah sendiri paling bawah board edge ya, di checklist ini biarkan saja, jangan diklik mirror, nanti komponennya akan ke mirror itu nggak bisa ini ya, nggak bakalan bisa berfungsi, malah bikin susah sendiri nantinya. Seperti itu. Kita klik OK. Ini mau yang bottom cover dulu ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini di rangkaiannya itu. Nah, untuk nge-save-nya itu ini tinggal CTRL-S ya. Ini udah nge-save CTRL-S. Udah tersimpan ya, ini udah, atau mau di save as lagi itu juga bisa. Nah, seperti itu. Kita close ya. Nah, nanti segini ukurannya, itu segini bakalan di printnya itu. Nanti kalau ngeprint itu jangan lupa ukurannya. Nah, segini ukurannya itu kecil segini ya, tidak terlalu besar, tidak dibesarkan segini. Itu nanti komponennya itu tidak bisa masuk atau kegedean atau kekecilan kalau diubah ukurannya, ataupun diubah ke 50% terlalu kecil, ini tidak bisa masuk ya. Kalau terlalu besar nanti juga tidak bisa, harus 100% segini kalau mau ngeprint seperti itu ya. Coba kita klik print ya. Nah, di sini tuh masih terlalu besar ya, ini A4 nih, A4 di sini kan besar banget. Nah, di sini bakalan komponennya itu nggak bakal masuk kegedean. Kalian di size-nya ini kita klik yang actual size. Nah, segini. Nah, sebenarnya itu rangkaian kita hanya segini. Tidak butuh banyak di PCB-nya nanti. Hanya butuh kotak kecil ini. Setelah itu kita klik print. Kebetulan saya nggak ada print ya. Printnya di Solo. Kita close saja. Kita close juga. Nah, untuk selanjutnya itu yang bottom cover ya. Kalau yang top cover itu kita klik sama seperti itu, atau kita mau ngeprint bagian atasnya aja, itu kita klik seperti itu tadi, klik output, export grafik, export PDF to file. Yang di unchecklist itu bottom cover sama merge. Yang ini biarkan top silk sama top copper. Nah, klik OK. Nah, seperti ini. Nanti itu pada saat pemasangan jadi mudah, sudah ada nama-namanya. Ini yang untuk bagian atas PCB ya. Kalau yang bagian bawah PCB tadi sudah di save. Kalau ini silakan ini ya. Ini ukurannya harus juga asli, juga 100% sama seperti tadi. Kalau sudah klik CTRL-S save atau save as bisa ya. Kalau untuk di print ya sama seperti tadi. Nah, kita klik yang actual size, selalu print seperti itu. Oke.
lanjut ya, untuk metode pengeprintan atau pemindahan layout PCB ke PCB-nya atau pengaplikasiannya itu ada beberapa macam. Contohnya itu menggunakan ini ya, setrika. Jadi dari layout PCB tadi, PDF tadi, bentar, saya tampilkan lagi. Nah, seperti ini. Yang PDF ini kalian itu bisa print di kertas biasa atau kalau saya dulu itu memakai kertas foto juga bisa. Nah, setelah itu kalian menggunakannya itu ada beberapa cara, ada banyak sebenarnya. Saya sebutkan contohnya itu menggunakan metode setrika. Jadi kertasnya tadi ditempelkan kepada PCB yang sudah di steel wool atau dibersihkan dengan steel wool, lalu disetrika. Setrikanya harus panas ya. Terus ditekan-tekan sekitar 15 menit baru bisa dibuka atau dikupas ya tadi. Apakah jalurnya sudah nempel atau belum. Kalau ada yang terputus atau belum nempel, itu bisa ditebalkan dengan spidol F di toko-toko banyak. Atau bisa menggunakan ini metode lotion nyamuk ya. Pakai lotion nyamuk itu bisa, caranya kalian print dulu di HVS biasa, lalu PCB setelah di steel wool atau digosok tadi dikasih lotion lotion nyamuk tadi. Setelah itu ditempelkan pada PCB kertasnya, setelah itu ditutupi pakai plastik atasnya, setelah itu gosok pakai koin atau penggaris seperti itu. Lakukan berulang-ulang, hati-hati jangan sampai sobek seperti itu, pelan-pelan. Setelah itu dibuka, hasilnya akan kelihatan. Kalau ada yang belum nempel, silakan ditebalkan lagi seperti itu. Atau juga bisa pakai ini mesin laser CNC, itu mesinnya agak mahal ya. Itu bisa pakai mesin itu, nanti tinggal atur di Arduino-nya, langsung diproyeksikan sendiri seperti itu, langsung jadi, tidak usah dilarutkan seperti itu. Nah, setelah ditempelkan di PCB, setelah itu dilarutkan ya. Pelarutannya itu menggunakan ini HCl itu juga bisa, atau menggunakan bahan-bahan yang lain itu juga bisa. Yang di internet itu banyak, silakan kalian cari tahu sendiri menggunakan apa sajanya ya. Nah, untuk format ini ya, format laporannya modul 8 membuat layout PCB judulnya. Terus ada nama, NIM, tanggal praktikum kelas seperti biasa, A tujuan, B alat dan bahan yang kita gunakan tadi. Dan juga ada dasar teori, silakan kalian cari di internet atau seperti yang saya ucapkan tadi juga gak apa-apa. Terus di D ada hasil praktikum, D1 gambar rangkaian. Nah, gambar rangkaiannya ini tulis tangan yang saya buat tadi. Terus ada D2 screenshot simulasi, silakan print dan tempel simulasinya tadi. Gambar rangkaiannya ini di screenshot, skematiknya yang kita buat jalurnya tadi, tampilan 3D yang kita 3D visualisasikan tadi, dan terakhir yang kita ekspor ke PDF lewat PCB-nya yang sudah jadi seperti itu. Dan D3 itu prosedur percobaan ya, gimana sih untuk mencapai ini tadi semua. Nah, berikan langkah-langkah berupa poin-poin cara pembuatan layout PCB-nya. Dan E itu analisa percobaan, jelaskan secara detail pembuatan layout PCB. Nah, di sini tadi silakan jelaskan analisanya. Dan yang F tugas, nah yang ini saya jelaskan, buatlah rangkaian penguat yang dapat diambil dari modul 5 dan modul 7. Tadi di modul 5 kemarin itu ada 3 rangkaian, di modul 7 ada 3, yang 7 sudah saya gunakan 1 di penguat
MOSFET, common drain itu udah saya gunakan, jadi tinggal 2. Di sini modul 5 tinggal 3, berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, kemudian lakukan percobaan yang sama seperti percobaan e-praktikum yang saya jelaskan tadi. Dari gambar rangkaian, skematik jalur, tampilan 3D, dan layout PCB. Untuk rangkaian akan ditentukan oleh asisten. Nah, untuk satu kelas ada 20 sampai 22 orang ya. Nah, di situ kalian berarti 4 orang kalian silakan ini ya, boleh sama sebanyak atau maksimal 4 orang. Kalau yang 22 orang berarti 4 sampai 5 orang. Itu. Jangan satu kelas kok satu rangkaian saja. Itu tidak boleh. Harus maksimal satu rangkaian digunakan 4 sampai 5 orang. Kalian tentukan aja di kelas atau nanti asisten yang menentukan. Mungkin pengambilan dari NIM, nanti ada pemberitahuan yang lebih lanjut. Dan di G itu kesimpulan dari semua praktikum ini kalian jelaskan atau kalian simpulkan seperti itu. Mungkin itu saja praktikum online modul 8 kali ini. Bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas mohon dimaafkan. Dan juga dari praktikum kali ini modul 8 adalah praktikum terakhir di EAD. Kalian dari asisten sendiri dan mewakili asisten yang lain, asisten pengajar mata kuliah elektronika analog dasar, meminta maaf bila di dalam praktikum secara daring ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon dimaafkan dan semoga semester depan kita bisa bertemu lagi bertatap muka dan pandemi COVID-19 ini bisa segera hilang. Mungkin itu saja. Jangan lupa jaga kesehatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.